Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Akhwati fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan tambahan kenikmatan ya. Di antaranya adalah nikmat al-hayah ya, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat al-amnu, nikmat rasa aman, nikmat al-ahl, keluarga, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lainnya, utamanya nikmat di atas hidayah al-Islam wal iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan lanjutan ya dari kitab yang tempo hari pernah kita bahas jamaah sekalian, yaitu kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi atau ringkasan fikih ya, karya Fadilatul Syekh ya Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana tujuannya dari kita mempelajari kitab ini yaitu agar kita mendapatkan tambahan ya ilmu dan penjelasan berkaitan dengan pembahasan fikih ya dengan sederhana dan mudah ya difahami, yang mana beliau membagi kitab ini menjadi 2 jilid ya. Kita berada di juz yang pertama jemaah sekalian, di bagian-bagian awal. Kita sampai dari pertemuan yang terdahulu yaitu di halaman ke-23 jemaah sekalian. Kita akan lanjutkan di kitab yang sama ya, di halaman ke-24 pada bab yang sama, yaitu bab tentang toharoh ya, bab tentang toharoh. Kita akan masuk di fasal lanjutan yaitu tentang bagian ya dari kitab toharoh. Di antara fasal yang disebutkan pembahasannya tentang adabu qada'il hajah, adabu qada'il hajah ya, adab-adab qada'ul hajah ya, adab-adab buang hajat. Penjelasannya jemaah sekalian, kata ya Syekh Shalih Fauzan ya hafizahullah taala ya, kita bacakan dulu Arabiknya lalu kita sampaikan ya maksud sederhananya. I'lam waffaqani Allahu wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamil. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik ya kepada saya, kata beliau, dan kepada Anda dan seluruh kaum muslimin ya. Ini termasuk hal yang baik ya, jadi menunjukkan niat baik beliau sama sekalian, doa beliau ya kepada kita semua. Anna dinana kamilun mutakamil ya, bahwasanya agama kita itu agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang kamilun mutakamil, agama yang sempurna. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyana ya, tidaklah
Agama ini meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia ya dalam urusan agama mereka maupun dunia mereka, kecuali telah dijelaskan. Ya. Jadi begitu lengkap ya jemaah sekalian pembahasannya. Ada yang sifatnya aqdiyah ya, ada yang sifatnya keyakinan, akidah, tauhid, iman, ada yang sifatnya syariat, hukum-hukum jemaah sekalian, baik itu berkaitan dengan sholat, ya puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Ada yang berkaitan dengan adab-adab, muamalah, ya, dan sebagainya. Ya, jadi lengkap ya dalam agama kita. Ya. Sebagaimana firman Allah ya Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, di antara yang dijelaskan dalam agama kita, dalam Islam, wa min dzalika adabu qada'il hajah, yaitu perihal tentang adab-adab buang hajat. Liyatamayyazal insanu alladzi karramahu Allahu 'anil hayawan bima karramahu Allahu bih. Ya, kenapa kok sampai ada pembahasan ya perihal buang hajat jemaah sekalian, supaya terbedakan ya antara manusia yang Allah muliakan dari hewan, supaya terbedakan. Dinuna dinun nadhafah wa dinut tuhur. Ya, jadi agama kita, agama Islam adalah agama kebersihan, agama kesucian. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala'i wa hala qada'il hajah. Ya, maka akan kita dapati ya di sana ada adab-adab yang sifatnya syar'i, ya, diajarkan dalam agama kita, yang dilakukan yaitu ketika masuk ke khala. Ya, khala itu tempat yang kosong. Ya, maksudnya di sini adalah toilet, kamar mandi, kamar kecil. Wa hala qada'il hajah, dan penunaian buang hajat. Yang pertama jemaah sekalian, di antara adab-adab tersebut, fa idza aradal muslimu dukhulal khala wa huwal mahal al mu'addi qada'il hajah fa innahu yustahabbu lahu an yaqula. Apabila seseorang muslim hendak memasuki khala, hendak memasuki kamar mandi, ya, yaitu al mahal al mu'addi qada'il hajah, ya, tempat yang disediakan khusus untuk buang hajat. Ini makna khala, al-mahal al-mu'ad li qada'il hajah. Maka dianjurkan ya, disunahkan baginya untuk mengucapkan ya ketika akan memasukinya, yaitu bismillah, a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, hamba berlindung kepada Allah dari khubuth, ya, dari syaitan laki-laki, wal khaba'ith, dan dari syaitan perempuan. Ya, atau bisa juga bismillah, Allahumma inni a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, hamba berlindung ya kepadamu dari godaan ya syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, ini mengucapkannya kapan jemaah sekalian? Ketika akan memasuki ya, ketika akan memasuki toilet atau kamar kecil atau kamar mandi. Ya. Wa yuqaddimu rijlahul yusra, ya, termasuk adabnya juga yaitu mendahulukan ya kaki kiri halat dukhul, ketika memasukinya. Nah, ini mungkin untuk lebih mudahnya yaitu kita mengingat-ingat ya jemaah sekalian. Ketika kita ngajarkan ya kepada anak kita misalnya, yaitu kita perhatikan ya, kita ajarkan
untuk mengucapkan, dan juga apa? Membiasakan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu ketika memasukinya. Wa indal khuruj yuqaddimu rijlahul yumna, ya. Jadi ketika keluar itu mendahulukan ya kaki yang sebelah kanan, ya. Wa yaqul, dan mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Ya, maksudnya hamba mohon ampunanmu ya Allah. Ya, boleh pula ditambah ya di sini alhamdulillah alladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan atasku al-adza, gangguan. Ya. Ya, maksudnya memudahkan hamba dalam apa? Menunaikan hajat. Ya, ini termasuk nikmat ya jemaah sekalian. Jadi kita dimudahkan ya untuk melakukan hal tersebut, termasuk apa? Nikmat. Ya, kita bisa bayangkan ya kalau seseorang diuji ya tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya, baik mohon maaf ya buang air kecil maupun buang air besar, ini termasuk hal yang berat ya sekalian ya. Semoga Allah sembuhkan ya siapapun ya. Nah, ketika diberi kemudahan ya, kelancaran, maka ini termasuk apa? Nikmat. Maka mengucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adza, gangguan. Ya, maksudnya sesuatu yang mesti dikeluarkan dari tubuhku ini. Wa afani, dan memberi kesembuhan kepadaku. Ya. Ghufranaka saja boleh sama sekalian. Ya, kalau di kitab Al-Fiqhul Muyassar sampai ghufranaka saja. Tapi di sini ada tambahan ya, alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza wa afani. Nah, ini semua hukumnya sunnah ya jemaah sekalian, bukan kewajiban, tapi sangat baik dilakukan. Ya, mengucapkan ya doa sebelum masuk kamar mandi dan ketika apa? Keluarnya. Ya, mudah-mudahan kita selalu ingat ya dan tidak lupa. Meskipun ini kelihatannya remeh ya, tetapi penting, dipentingkan ya dalam agama kita. Ya, pentingkan sekalian. Jadi kita biasakan juga ya anak-anak kita untuk mengucapkan ketika memasukinya dan ketika keluarnya. Nah, kenapa kok keluarnya menggunakan kaki kanan? Wa dzalika li annal yumna tusta'malu fi ma min sya'nihi takrim wa tajmil. Ya. Jadi karena bagian kanan itu dipergunakan perkara yang biasanya ada bentuk pemuliaan wa tajmil ya, dan pembagusan. Wal yusra tusta'malu fi ma min sya'nihi izalatul adza wa nahwihi ya. Sementara bagian kiri itu biasanya digunakan ya sesuatu yang sifatnya menghilangkan, membersihkan al-adza ya, maksudnya kotoran, wa nahwihi, dan semisalnya. Baik. Poin yang kedua, poin selanjutnya jemaah sekalian, di antara keterangan ya tentang adab-adab qada'ul hajah, wa idza arada an yaqdiya hajatahu fi fadha. Ya, kalau seandainya seseorang hendak menunaikan hajatnya di fadha. Ya, fadha itu di tempat terbuka. Ya, seumpama kita di tengah perjalanan. Ya, kalau kita gambaran di masa dulu kan perjalanan itu melewati padang pasir, padang sahara, mungkin jauh ya dari tempat yang di situ khusus ya untuk apa? Kamar mandi dan semisalnya. Ya, terpaksa harus di tempat terbuka jemaah sekalian. Fi ghairi mahalli mu'addi qada'il hajah, di tempat yang bukan biasanya digunakan untuk buang hajat. Maka adabnya fa innahu yustahabbu lahu an yab'uda 'anin nas. Ya, hendaknya dianjurkan atasnya untuk apa? Menjauh dari manusia. Ya, maksudnya kita menjauh supaya tidak terlihat aurat kita dari pandangan. Ya, kalau di masa sekarang ya alhamdulillah ya kita banyak terbantu ya sama sekalian, adanya ya rest area, adanya ya hampir ya masjid-masjid itu mesti ada kamar mandinya, penginapan dan sebagainya. Tapi seandainya ya nggak ada tempat ya di situ, terpaksa sama sekalian, maka menjauh ya dari pandangan manusia supaya tidak terlihat. Bihaitsu yakunu fi makanin khalin ya, yaitu di mana dilakukan di tempat yang khalin. Ya, khalin itu yang kosong ya, maksudnya yang tidak tampak dari pandangan manusia.
wa yastatiru 'anil anzari bihaitin aw syajaratin aw ghairi dzalik ya. Dan dia melindungi dirinya, menutupi dirinya dari pandangan-pandangan dengan apa? Haid ya, haid itu dinding, tembok, aw syajarah atau pohon atau yang lain. Ya, tujuannya jamaah sekalian yaitu tidak tampak dari pandangan manusia, menjauh dan menutupi dengan sesuatu. Ya. Nah, wa yuhramu an yastaqbilal qiblata au yastadbiruha hala qada'il hajah. Dan diharamkan ketika seseorang buang hajat jamaah sekalian untuk menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Ya. Secara umum diharamkan ya jemaah sekalian menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah apa? Kiblat. Ya. Ini kalau di tempat terbuka ya jemaah sekalian ya. Jadi balian harifu anha, hendaknya dia apa? Berpaling ya dari arah, menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an istiqbalil qiblati wastidbariha ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya dari menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Ya, ini sebagai bentuk penghormatan ya, pemuliaan ya sekalian, supaya tidak ngadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Nah, di sini tidak disebutkan ya dalilnya, bisa kita tambahkan ya dalilnya, yaitu sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Ya, makna sederhananya, apabila kalian mendatangi ghaid ya, tempat untuk buang hajat ya jemaah sekalian. Ya, tempat untuk buang hajat, buang air besar, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat, jangan pula kalian membelakanginya, tapi syarriqu, mengarahlah ke arah timur, au gharribu, atau mengarahlah ke arah barat. Ya, kenapa kok diperintahkan ke arah timur atau barat? Karena posisi yang kota Madinah jemaah sekalian itu berada di utara kota Mekah. Ya, jadi patokannya tidak ngadep kiblat atau tidak pula membelakangi kiblat ya. Arah mana saja pokoknya jangan ke arah kiblat atau membelakanginya. Baik. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau di dalam bangunan jemaah sekalian? Ya, kalau di dalam bangunan ya sudah terbentuk seperti itu jemaah sekalian, maka ini mudah-mudahan ya termasuk hal yang dikecualikan. Ya, tidak termasuk dari yang dilarang. Tapi kalau seumpama belum dibangun ya, mau dibuat ya jemaah sekalian, mungkin bisa dikondisikan ya agar supaya arahnya itu tidak ke arah kiblat atau tidak membelakangi. Tapi kalau sudah terbangun seperti itu, maka tidak harus dibongkar Mas. Karena sudah ada bangunannya, sudah ada dindingnya, sudah ada penutupnya. Insya Allah ya tidak termasuk dalam kategori larangan ini. Nah, baik. Kemudian lanjutannya jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa alaihi an yataharraz ya min rasyasil bauli an yusiba badanahu aw thawbahu ya. Lanjutannya, dan hendaknya ya orang yang buang hajat jemaah sekalian ya, di sini tentang buang air kecil ya, yaitu hendaknya menjaga dirinya dari rasyasil baul ya, dari cipratan ya, dari cipratan air kencingnya, an yusiba badanahu, supaya tidak mengenai apa? Badannya, au thawbahu, atau pakaiannya. Ya, jadi usahakan ketika buang air kecil itu diupayakan ya dirinya, badannya atau pakaiannya tidak terkena. Fayartad li baulihi makanan rakhwan hatta la yatatayar alaihi syai'un minhu ya. Jadi ya apa caranya supaya tidak sampai
cipratan air itu mengenai dirinya. Nah, ini ada riwayat ya jemaah sekalian, bisa kita tambahkan, disebutkan ya, kana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza arada hajah la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Ya, jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menunaikan hajat beliau tidak mengangkat pakaiannya sampai beliau dekat dengan bumi, ya maksudnya dekat dengan apa? Tanah, supaya tidak tersingkap apa? Aurat beliau. Ya, intinya jemaah sekalian, ketika buang air kecil misalnya, ya kita upayakan ya tidak sampai kena cipratan air ya, supaya tidak najis ya, baik ke badan kita maupun ke pakaian kita. Nah, wala yajuzu lahu an yamassa farjahu biyaminih, ya. Dan janganlah, tidak boleh ya baginya untuk menyentuh farjahu biyaminih ya, dengan tangan kanannya. Ya, berarti dengan tangan apa? Dengan tangan kiri jemaah sekalian. Ya, artinya apa? Ketika buang air kecil jemaah sekalian, ya hendaknya apa? Ketika membersihkan ya dengan tangan apa? Tangan kiri, bukan tangan kanan. Ya, di sini riwayatnya bisa kita tambahkan, yaitu riwayat dari sahabat Salman ya Al-Farisi radhiyallahu an, di mana beliau menjelaskan nahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja. Beristinja itu bercebok ya, dengan tangan kanan. Berarti dengan tangan apa? Kiri ya, kecuali kalau darurat ya. Darurat misalnya tangan kanannya tidak bisa digunakan, sakit, atau tidak memiliki kecuali tangan kiri, kecuali tangan kanan dan sekalian, tangan kirinya tidak bisa, darurat. Tapi kalau bisa, gunakan tangan apa? Kiri, bukan tangan kanan. Nah, wa kadzalik la yajuzu lahu an yaqdiya hajatahu fi tariqin nas ya. Kemudian tidak boleh seseorang itu buang hajat di jalan manusia. Ya, berarti jangan buang air sembarangan ya sekalian, baik buang air kecil maupun buang air besar di jalannya manusia, di jalan yang di situ manusia lewat, orang lewat. Au fi dhillihim, atau di tempat bernaungnya mereka. Ya, nanti mendapat mudarat mereka ya, dengan bau dari buang hajat tersebut. Ya, jadi jangan di jalannya manusia, jangan pula di tempat mereka bernaung. Au mawaridi miyahihim, atau tempat jalannya apa? Air-air mereka. Ya, artinya jangan buang air ya jemaah sekalian di tempat berlalunya airnya di sekitar kita jemaah sekalian. Ya. Nah, ya selokan ya atau sungai atau jangan di situ. Ini tempat berlalunya apa? Air yang digunakan manusia. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam andalik ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya akan hal tersebut, lima fihi minal idrari bin nasi wa adiyatihim ya, karena di situ ada kemudaratan ya bagi manusia dan mengganggu mereka. Termasuk di antara adabnya jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wala yadkhul, wala yudkhil maudhi'al khala bi syai'in fihi dzikrillah azza wajal au fihi Qur'an. Jangan memasukkan ke tempat buang hajat, ke tempat kamar mandi apa? Sesuatu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulisan-tulisan yang ada zikirnya, atau mushaf, atau ada ayatnya, ada Qur'annya. Ya, jangan memasukkannya karena bukan tempat yang baik untuk itu. Fa in khafa 'ala ma ma'ahu mimma fihi dzikrullah jaza lahu ad-dukhul bih wa yughtihi. Ya, kalau terpaksa jemaah sekalian dia khawatir ya, enggak ada tempat untuk naruh di luar, enggak terpaksa harus membawanya, maka di sini ya boleh ya untuk masuk dengannya, tapi dengan ditutupi ya, ditutupi dengan sesuatu ya, tidak sampai tampak ya, misalnya di dalam tas ya, di dalam tempat yang tertutup.
Tapi kalau bisa ditaruh tidak di dalam apa? Di dalamnya ya. Sesuatu yang ada zikir atau mushaf ya, atau ayat Al-Qur'an. Baik. Wala yanbaghi lahu an yatakallama hala qada'il hajah ya, termasuk adabnya yaitu jangan bicara ya ketika buang hajat, ketika di dalam kamar mandi ya. Faqad warada fil hadithi anna Allah yamqutu ala dzalik ya, wa yuhramu alaihi qiraatul Qur'an ya. Jadi telah ada ya riwayat hadis ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yamqutu ala dzalik ya, juga diharamkan ya untuk membaca Al-Qur'an ya di dalam kamar mandi. Nah, ya kecuali kalau memang bicaranya itu ada keperluan ya, misalnya umpama tiba-tiba airnya mati sekalian ya, perlu dibawakan air, atau mungkin lupa ya bawa sesuatu ya, tiba-tiba nggak ada ya sabunnya atau apanya, lalu kita minta bantuan dihadirkan ya, atau misalnya tiba-tiba ya mungkin lampunya mati atau apa, dia perlu menyampaikan sesuatu. Nah, ini mudah-mudahan apa dimakfu hal tersebut, tapi secara umum tidak bicara dalam kamar mandi. Nah, fa idza faragha min qada'il hajah fa innahu yunadhiful makhraja bil istinja. Nah, kalau sudah jemaah sekalian dari menunaikan hajahnya, baik buang air kecil maupun buang air besar, maka yunadhiful makhraj, hendaknya membersihkan tempat makhraj, tempat keluarnya, baik dari depan maupun belakang tadi, dengan apa? Istinja. Istinja dengan air atau istijmar. Ya, apa istinja itu? Istinja yaitu membersihkan apa-apa yang keluar ya dari dua jalan, kubul ya maupun dubur, dengan air. Istinja. Istijmar yang mengusap apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan tersebut, yaitu jamaah sekalian dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang mubah dan bisa membersihkan ya, diantaranya batu dan semisalnya. Ini istijmar ya. Ya, identiknya kalau istinja itu air, kalau istijmar apa mengusap dengan batu dan semisalnya ya, dari sesuatu yang bersih, yang mubah. Nah, ya, saya ulangi ya. Fa idza faragha min qada'il hajah, kalau sudah selesai dari buang hajat, yaitu hendaknya dia membersihkan tempat keluar tadi ya, dari jalan depan maupun belakang, dengan apa? Istinja dengan air atau istijmar. Nah, pilihan ya sampai sekarang, boleh dengan istinja, boleh dengan istijmar. Ya, kalau kita kan lebih ke istinja ya sekalian. Ya, tapi secara hukum boleh. Ya, ini misalnya kasusnya umpama di tempat yang di situ nggak ada air mas sekalian, nggak disediakan air. Adanya apa? Adanya istijmar. Ya, kalau zaman sekarang biasanya bukan pakai batu ya, biasanya ada apa? Tisu. Nah, ini sama sekalian, meskipun kita nggak biasa ya, tapi ya ini boleh secara hukum, boleh digunakan. Ya, boleh digunakan. Ya, umpama kita ke toilet ya, di sebagian bandara atau apa itu kan kadang nggak disediakan air sama sekali. Misalnya, disediakan apa tisu. Ini secara hukum boleh ya. Meskipun yang nggak ini ya, kita lebih ke air ya. Kita kepingin tahu secara hukumnya boleh. Ya, kalau zaman dulu biasanya pakai batu sama sekalian. Ya. Ya, kita bersyukur ya sama sekalian, di masa sekarang begitu mudah ya, alhamdulillah ya, ada ember, ada keran, ada di bak kamar mandi ada airnya, masya Allah, ini kemudahan ya sama sekarang. Kita nggak bisa bayangkan ya di masa dulu sama sekalian. Nah, coba ini riwayat ini coba perhatikan ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Ini paling nggak ada gambaran ya kita di masa dulu bagaimana. Ini ada riwayat ya yang kita tambahkan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk khala ya, masuk di tempat di mana di situ beliau akan menunaikan hajah beliau, maka fa ahmilu ana ya, kata seorang sahabat, saya, kata sahabat tersebut, bersama ghulam ya, seorang remaja teman sekalian yang semisal dengan keusiannya, kami itu membawa apa? Idawatan min ma, kami bawakan ya wadah kecil dari kulit yang berisi air.
dibawakan Mas sekalian. Ya, jadi kita patut bersyukur ya adanya dengan mudah ya kita pencet kerannya, kita ini kan langsung keluar airnya. Ya kalau zaman dulu itu dibawakan ya, disediakan Mas sekalian. Ya, kadang Nabi SAW buang hajat ditutupi ya. Ada yang nutupi sekalian, pakai kain, pakai apa. Ya, ini termasuk nikmat ya adanya begitu mudah ya. Alhamdulillah kita membuat kamar mandi, toilet, kemudahan dari Allah SWT. Airnya juga Masya Allah langsung ya, baik dari sumur maupun dari PDAM, begitu mudah digunakan. Bisa ada bayangan ya sama sekalian ya, sehingga ada pilihan ya, ada pilihan air atau istijmar ya, ya karena mungkin nggak selalu mudah ada air sekali, gitu ya sekali. Ada pilihan ya, dengan istijmar ya, supaya kita tahu ya ada pilihan dengan batu ahjar au ma yaqumu maqamah, atau sesuatu yang bisa berfungsi seperti batu ya, nanti akan dijelaskan ya contohnya. Wa in jama'a bainahuma, dan kalau seseorang menggabungkan keduanya ya, selain istinja dia juga istijmar, maka ini lebih afdal. Kalau iktasara, kalau mencukupkan pada salah satunya, kafa, cukup. Istijmar saja cukup, istinja saja cukup. Istinja lalu istijmar lebih afdol. Jadi ya, digabungkan ya, dua-duanya. Ya, umpama ya ada orang dua-duanya ya lebih ini lagi. Nah, baik. Ini sekarang tentang istijmar ya, sama sekalian. Ya, disebutkan wal istijmaru yakunu bil ahjar au ma yaqumu maqamaha. Jadi istijmar ya itu dengan batu atau yang bisa berfungsi sebagai batu. Seperti minal waraqil khasin ya, dari waraq yang khasin. Ya, terjemahannya itu dari kertas kasar. Kertas yang kasar ya, yang fungsinya bisa untuk mengusap ya, kertas kasar. Yang berikutnya khiraq ya, khiraq itu kain, teman sekalian, kain ya. Wa nahwiha, dan semisalnya, mimma yunaqqil makhraj wa yunassifah, yang penting bisa membersihkan ya, baik yang dari jalan depan maupun belakang, wa yunassifah ya, dan bisa menjernihkan ya, bisa membersihkan. Nah, lalu kaifiatnya bagaimana? Kaifiatnya jemaah sekalian yaitu yustaratu thalathu masahat ya, disyaratkan paling tidak itu 3 usapan. Iya, ya maksudnya wallahu a'lam bishawab, kalau kurang dari itu mungkin nggak bisa ini ya, nggak bisa bersih. Jadi paling tidak 3 usapan. Ya, ini berdasarkan keterangan ya, manis tajmara fal yutir. Manis tajmara fal yutir ya, barang siapa yang beristijmar hendaknya mengganjilkan. Ya, 3 teman sekalian. Ya, kalau 1 ya nggak ini ya, minimalnya itu 3 usapan ya sekalian. Ya, fa'akthar atau lebih idza arada ziyadah, kalau memang dibutuhkan. Ya, gambarannya coba sekalian bisa pakai 3 batu masing-masing 1 usapan, atau 1 batu dengan 3 usapan. Misalnya batunya besar, dari sisi ini, sisi ini, sisi ini bisa. Tapi kalau batunya tidak besar kan berarti mungkin hanya 1 usapan. Ya, berarti perlu 3 batu. Hanya sekarang. Kalau batunya besar, sisi yang ini kena, yang ini belum, ini bisa digunakan 3 usapan. Perlu tambahan, ditambah. Ya, bisa menggunakan batu lagi atau usapan lagi. Ya, kalau memang diperlukan. Ya, gambarannya kalau sekarang ya pakai, umpamanya pakai tisu ya sekalian, ya masih kurang ya berarti bisa nambah lagi ya sekalian. Sampai kita merasa sudah bersih. Mafhum insyaallah ya, kalau memang diperlukan hal tersebut. Ya. Wala yajuzul istijmar bil idhami wa raji' dawab. Nah, dikecualikan ya, tadi batu dan lainnya dikecualikan, yang enggak boleh sama sekalian yaitu menggunakan tulang. Ya, menggunakan istijmar dengan tulang enggak boleh. Ya, wa raji' dawab yaitu yaitu mohon maaf kotoran hewan. Kotoran hewan. Ya, maksudnya bagaimana kotoran hewan ini? Ya mungkin yang sudah kaku atau bagaimana ya, ini sudah mengeras, itu jangan digunakan.
Ya kan kita mau menghilangkan najis ya, masa dengan najis juga enggak boleh. Atau dengan tulang ya jangan. Yang selain itu batu atau semisalnya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'an dzalika, karena Nabi sallallahu alaihi melarang dari hal tersebut. Wa alaihi an yuzila atharal kharij wa yunashifah. Ya, jadi hendaknya ketika istijmar ya jemaah sekalian menghilangkan bekas yang keluar ya, baik dari kubur ya maupun dari dubur, supaya li'alla yabqa syai'un minan najasah, supaya tidak tersisa najis atas jasadnya. Wa li'alla tantaqila an-najasa ila makanin akhar min jasadi aw thiyabih, dan supaya tidak berpindah najisnya ke tempat yang lain baik ke tubuhnya maupun pakaiannya, maka dilakukanlah ya cara tersebut dengan istijmar ataupun istinja. Baik, insyaallah demikian ya lanjutannya. Qala ba'dul fuqaha, ya berkata sebagian para fuqaha, ya ada istilah fuqaha, ada istilah muhadditsin ya. Kalau fuqaha itu ahli fikih, kalau muhadditsin ahli hadis ya. Jamak dari faqih ya. Jamaknya apa? Fuqaha. Mereka yang ulama ya, ahli fikih sekalian. Ya, di antara kita kenal ya, dalam mazhab yang 4 ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama lainnya rahimahumullah ta'ala. Mereka mengatakan ya, sebagian dari fuqaha, innal istinja awil istijmar syartun min syuruti sihhatil wudu la budda an yasbiqahu, falau tawaddu'a qablahu lam yasih wudu'uhu, li haditsil Miqdad al-muttafaq alaih yaghsilu dzakarahu thumma yatawadda. Qala an-Nawawi wa sunnah an yastanjiya qabla al-wudu' liyakhruja minal khilaf wa ya'man intiqadu tuhrihi. Ya. Jadi sebagian ahli fikih mengatakan bahwasanya istinja ya atau istijmar itu salah satu syarat sahnya wudu, hendaknya didahului dengannya. Ya, maksudnya kalau seseorang ya lagi buang hajat sama sekalian, maka harus diselesaikan dulu perihal apa? Membersihkannya, istinja atau istijmarnya, baru berwudu. Tapi kalau nggak perlu buang hajat, ya nggak usah sama sekalian. Ya kalau nggak perlu buang hajat ya kita nggak perlu ke kamar mandi dulu lalu membersihkan istinja, ya nggak perlu, wudu saja. Tapi kalau perlu buang hajat, maka apa? Diselesaikan istinja atau istijmarnya baru berwudu. Saya difahami ya sekalian. Ya, jadi ini harus mendahuluinya ya, maksudnya jemaah sekalian, yaitu hendaknya sebelum wudu kalau memang dia dalam kondisi buang hajat harus istinja dulu atau istijmar. Ya. Falau tawaddu'a qablah, kalau seandainya seseorang berwudu sebelumnya ya, sebelum istinja atau istijmar ya, padahal dia sudah buang hajat, lam yasih wudu, maka wudunya tidak sah. Ya kan nggak terbayangkan ya, wudu tapi belum istinja atau istijmar. Ya, kalau dia memang melakukan buang hajat ya, perlu istijmar, istinja dulu baru wudu gitu ya. Berdasarkan hadis ya Al-Miqdad yang disepakati ya oleh Imam Bukhari Muslim, yaghsilu dzakarahu thumma yatawadda, ya hendaknya dia cuci kemaluannya, thumma yatawadda, lalu dia berwudu. Mencuci dalam keadaan sudah buang air kecil ya tentunya sekali. Tidak berarti orang mau wudu harus mencuci kehormatan dulu, tidak. Kalau yang perlu buang hajat, istinja dulu atau istijmar baru berwudu. Nah, ya. Kalau dia mau sholat ya mau sholat, mau baca Quran dan yang lain ya teman sekalian. Tapi kalau nggak wudu pun juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia mau wudu, dia buang hajat, berarti harus selesaikan dulu istinja istijmarnya. Nah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sunnahnya an yastanjiya qoblal wudu, ya. Hendaknya seseorang itu beristinja dulu sebelum berwudu untuk keluar dari khilaf dan aman dari batalnya kesuciannya. Ya. Ini wallahu a'lam, ini maksudnya kalau
secara harfiahnya disunahkan untuk beristinja sebelum apa? Berwudu. Ya. Apakah yang dimaksud meskipun seseorang nggak ada keperluan buang hajat lalu dia istinja dulu? Ya, akhirnya demikian ya. Maksudnya Imam Nawawi supaya keluar dari khilaf para ulama tersebut. Tapi yang rajih insyaallah taala yaitu tidak harus demikian ya. Kecuali kalau memang buang hajat, selesaikan dulu istijmarnya baru berwudu. Tapi kalau nggak ada keperluan berwudu, umpama kita sekarang ya mau sholat isya sama sekalian, lalu kita mau berwudu, apakah kita beristinja dulu? Kan tidak ya. Kecuali kalau kita ke kamar mandi, buang hajat dan seterusnya, baru istinja, baru berwudu. Nah, ala kulli hal seperti dia sama sekalian, intinya di sini penekanannya ya kepada apa? Di antara ada buang hajat setelah selesai, yaitu hendaknya membersihkan dengan istinja atau istijmar. Baik, paragraf selanjutnya, ayyuhal muslim ihris alat tanazzuh minal baul ya. Wahai setiap muslim, bersemangatlah ya untuk apa? At-tanazzuh minal baul ya, membersihkan diri, menjaga diri ya lebih tepatnya dari terkena air kencing ya. Fa inna adamat tanazzu minhu min mujibati adzabil qabr ya, karena jemaah sekalian tidak menjaga diri ya darinya itu termasuk sebab yang bisa mendatangkan azab apa? Kubur. Ya maksudnya kalau ada orang buang air kecil tapi nggak beristinja, nggak bercebok, ini termasuk sebab diazabnya seseorang di dalam apa? Kuburnya. Berdasarkan sabda Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, istanzihu minal bauli. Ya, istanzihu minal bauli. Ya, maksud sederhananya yaitu bersihkanlah ya oleh kalian dari apa? Dari air kencing. Fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu darinya. Ya, dari hadis ini jemaah sekalian kita bisa mengambil faedah juga ya, penetapan adanya azab kubur. Penetapan isbat ya adanya azab kubur, adanya nikmat kubur itu benar adanya. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidak bersuci ya dari buang air kecil maupun air besar, ini termasuk sebab ya yang menyebabkan seseorang mendapat azab kubur. Nah, ini juga mengingatkan kita ya akan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua makam, lalu beliau jelaskan ya bahwasanya penghuni dua makam itu sedang disiksa. Yang satu suka namimah, yang satu tidak membersihkan diri dari buang air apa? Kecil. Ya, karena ada sebagian orang itu yang mungkin ya belum sampai ilmu, cuma sekali kadang-kadang buang air ya sembarangan ya, tidak membersihkan diri. Nah, ini perlu kita jelaskan ya bahwasanya bercebok ya setelah buang air itu adalah sebuah keharusan. Ya, nah, bagaimana nanti dia nggak membersihkan diri, juga nggak disiram, juga nggak di kena pada dirinya najisnya sekali. Ya, ini termasuk tuntunan agama ya dalam agama kita, yaitu kebersihan setelah buang hajat. Ayyuhal muslim, inna kamalat taharati yusahilul qiyama bil ibadah ya. Wahai setiap muslim, wahai muslim, sesungguhnya kesempurnaan taharah itu kata beliau bisa memudahkan ditegakkannya ibadah ya. Maksudnya kita bisa ibadah dengan baik ya kalau hal ini dilakukan. Kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita bisa baca Al-Quran, kita dalam kondisi suci kalau ini semua dilakukan. Kesempurnaan bersuci memudahkan tegaknya ibadah. Wa yu'inu ala itmamiha wa ikmaliha wal qiyami bi masru'atiha ya, jadi membantu untuk apa? Menyempurnakan ya ibadah dan menunaikan apa yang disyariatkan. Nah, ya ini kita tambahkan ya, tadi berkaitan dengan menggunakan batu ya, dengan 3 batu, kita tambahkan dalilnya yaitu
riwayat ya yang menjelaskan idza dzahaba ahadukum ilal ghaib falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu. Ya. Jadi apabila salah seorang di antara kalian ya menuju buang hajat ya untuk buang air besar, hendaknya dia yastatib ya, maksudnya itu menggunakan untuk istijmarnya itu dengan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena itu sudah cukup atasnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad ya rahimahullah taala. Baik. Kemudian tambahan lagi ya jemaah sekalian, di sini ada yang terlewat yaitu mengenai kebolehan ya kalau dalam bangunan jemaah sekalian ketika ya melakukan hal tersebut ya baik menghadap kiblat maupun membelakanginya, dalilnya jemaah sekalian yaitu apa? Hadis riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya sahabat Ibnu Umar ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi. Beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya buang air kecil ya di rumah beliau mustaqbil Syam mustadbira al-Ka'bah, menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Ibnu Umar pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau menghadapnya itu membelakangi Ka'bah. Berarti boleh sekali kalau di dalam bangunan. Kalau di tempat terbuka usahakan tidak menghadap maupun membelakangi. Juga Ibnu Umar ya mengatakan fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba's. Ya, jadi kalau ada antara dirimu dengan kiblat sesuatu yang membatasi, ya kalau sekarang dinding, tembok, fala ba's, maka itu tidak mengapa. Jadi kami sebenarnya. Jadi kalau dalam bangunan ini tidak mengapa, yang ditekankan tadi kalau di tempat terbuka. Nah, ya kita lanjutkan satu halaman lagi ya. Rawal Imam Ahmad rahimahullahu taala an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihimus subh. Ya, jadi dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya ya dari seorang sahabat ya Nabi SAW pernah sholat bersama mereka sholat subuh. Ya, berarti beliau ngimami ya, sahabat sholat subuh. Lalu beliau membaca surah Ar-Rum. Rupanya Auhama. Ya, mungkin dalam bacaan tersebut, dalam bacaan Ar-Rum itu beliau ada yang tersilap ya, jemaah sekalian. Nah, ketika selesai beliau bersabda, Innahu yulbasu alainal Quran. Ya, sesungguhnya terinikan ya atas kami Al-Quran. Ya, yulbas itu kayak terini. Maksudnya beliau ada yang terlupa dari bacaan surah Ar-Rum tadi. Inna aqwaman minkum, sesungguhnya ada kaum-kaum di antara kalian yang sholat bersama kami tapi la yuhassinunal wudu atau la yuhsinunal wudu, mereka tidak memperbagus wudunya. Maka barang siapa yang sholat bersama kami fal yuhsin al wudu, hendaknya dia perbagus wudunya. Nah, ini maksudnya Syekh Fauzan jamaah sekalian perihal tentang masalah toharah ya. Termasuk di antara kebagusan toharah yaitu seseorang hendaknya memperbagus ya wudunya, toharahnya. Waqad athnallahu ala ahli Masjid Quba ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian kepada penduduk Quba. Di mana Masjid Quba itu? Di Madinah ya. Kurang lebih 7 kilo ya jaraknya dari Masjid Nabawi. Allah memuji penduduk Masjid Quba yang biasa salat di Masjid Quba dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi rijalun yuhibbuna ayyatadhharu. Ya, di dalamnya ada laki-laki yang mereka itu suka untuk membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Ya, ini surah At-Taubah ayat 108. Nah, ketika mereka ditanya tentang bagaimana bersuci tersebut, maka para sahabat tadi mengatakan, inna natsba'ul hijarata alma, kami mengikuti ya batu dengan air.
Maksudnya kami itu kalau bercebok, kami istijmar dulu lalu kami istinja. Ya, sahabat-sahabat tadi ditanya kok sampai mendapat pujian ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang tinggal ya, di masjid, di daerah Masjid Kuba, mereka bilang kami itu natsba'ul hijarata, kami biasanya mengikutkan batu dengan air. Artinya kami biasanya istijmar dulu, tidak cukup sampai di situ kami juga istinja. Ini menunjukkan ya, di halaman sebelumnya dikatakan kalau digabungkan keduanya lebih afdal. Mencukupkan pada salah satunya cukup, istinja saja maupun istijmar. Ya, terakhir wahuna amrun yajibut tanmi alaihi wa huwa anna ba'dal awam yadhunnu anna istinja minal wudu. Nah, di sini ada perkara yang perlu diingatkan, bahwasanya sebagian orang awam menyangka bahwasanya istinja itu termasuk wudu, sehingga kalau dia mau wudu dia memulai dengan istinja dulu. Nah, tidak demikian. Walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah, padahal dia sudah istinja sebelumnya di waktu qada'il hajah. Wa hadza khata', ini keliru. Sebab istinja itu laisa minal wudu, bukan termasuk bagian wudu. Istinja kan dengannya dengan qada'ul hajah. Kalau orang mau wudu nggak ada keperluan buang hajat, dia nggak perlu istinja lagi gitu maksudnya. Nah, li'annal istinja, ya, jadi istinja bukan termasuk dari wudu, bercebok tidak termasuk dari wudu, tetapi dari syarat-syarat wudu, termasuk dari syarat-syarat wudu dalam kondisi sudah bersih dirinya. Kama sababnya sebagaimana yang telah dijelaskan. Wa mahalluhu ba'dal faragh. Ya, kapan istinja itu, bercebok itu setelah selesai dari buang hajat. Wala da'iya, dan tidak perlu untuk mengulanginya min ghairi wujudi mujibi, kalau enggak ada keperluannya, yaitu qada'ul hajat. Wa talawuthil makhraj bin najasah, enggak ada keperluan karena bagian depan maupun belakang yang kubul maupun duburnya tidak terkena najis, sehingga enggak perlu istinja lagi. Nah, sebagai penutup yang di sini Syekh Fauzan, ya, ayyuhal muslim hadza dinuna, inilah agama kita, agama kesucian, agama kebersihan, atabi ahsanil adab, ya, datang ya dengan sebaik-baik adab dan akhlak yang paling mulia, istawa'aba, yang meliputi segala yang dibutuhkan seorang muslim, segala yang perlu untuknya, walam yaghful syai'an fihi maslahatun lana, ya, dan tidak ada, saya ulangi, walam yaghfal syai'an fihi maslahatun lana, tidak ditinggalkan sesuatu pun dalam agama Islam apa yang maslahat untuk kita. Falillahil hamdu wal minnah. Maka bagi Allah puji-pujian dan anugerah. Wa nas'aluhu ats-tsabat ala hadzal din, kita mohon kepada Allah keteguhan di atas agama Islam, wa tabassur fi ahkami, dan memahami tentang hukum-hukumnya, wal amal bi syara'i'i, dimudahkan kita mengamalkan syariatnya, ditambah ikhlas lillahi fi dzalik, dalam menunaikan itu semua, hatta yakuna amaluna sahihan maqbulan, sehingga amal kita benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah demikian ya teman sekalian, pembahasan kita di hari ini, lanjutan ya dari pertemuan yang lalu, yaitu tentang adab-adab qada'ul hajah, dan ini semua termasuk perkara yang diajarkan dalam agama. Ketika kita melakukan adab-adab tersebut, insya Allah kita juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, naktafi bihadzal qadar. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan Syekh Fauzan bermanfaat, ya, terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian, dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan. Amin. Baik, dari penjelasan tadi bisa dipahami jamaah sekalian atau ada yang kurang jelas? Nah, tafadhol. Dari tadi yang salah satu maksudnya karena percikan air kencing, nah, itu yang menjadi penyebab diselesai karena bajunya najis terus orangnya nggak sah, atau karena memang mutlak karena bajunya terkena najis meskipun baju itu tidak dipakai untuk sholat. Karena saya dulu sering mengalami waktu kerja di luar, itu kalau buang hajat itu susah untuk menjaga kesucian, karena toilet di sana kan kering, nggak boleh kena air. Jadi waktu itu memang saya
memang yang kurang berhati-hati, tapi nanti waktu sholat saya mau ganti baju dan suci. Apa karena meremehkan? Ya, zahir dari hadis tadi jemaah sekalian, wallahu alam bisawab, yaitu orang tersebut disiksa karena apa? Karena tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Ya, dengan kata lain tidak bercebok setelah buang air kecil. Demikian. Ya, tapi kalau seseorang ya dia buang air kecil ya kemudian kena sesuatu ya kan disiram jemaah sekalian. Kena sesuatu dari kaki kita kan kita siram, kita hilang. Ya, jadi di sini perintahnya agar kita membersihkan diri dari air kencingnya. Wallahu a'lam bishawab, maksudnya yaitu kita bersuci, bercebok ya dari hal tersebut. Tapi kalau yang tadi antum jelaskan, saya belum ada gambaran toilet tapi nggak boleh kena air. Ya di Jepang kan toiletnya tuh nggak boleh disiram dengan air. Betul, kalau di rumah kan kita bebas. Kalau toilet umum itu nyiramnya harus di klosetnya. Air lantainya nggak boleh. Ya, apa sebabnya itu? Ya peraturannya. Ya ini ya berarti. Karena ada toilet yang bawahnya terbuka. Kloset aja bawahnya terbuka. Ada tisu. Iya. Bawahnya kering. Jadi kadang mungkin ya kalau khawatiran celananya mungkin kena cipatan. Nah, itu apakah cipatan itu yang menyebabkan disiksa? Enggak, bukan karena itu. Jadi karena tidak membersihkan diri. Saya pernah jumpai toilet seperti itu yang bawah yang terbuka. Ini termasuk yang paling sulit ya buat saya nih. Saya pernah jumpai di salah satu bandara besar. Iya, di mall dan sebagainya. Iya. Ya, saya juga waktu itu berpikir ini bagaimana bersihkannya. Jadi ya nggak mudah sama sekalian ya. Nah, ala kulli hal semampu kita ya kita upayakan. Nah, kalau memang terkena ya bagian tadi, berarti ketika sholat ya kita menggunakan pakaian yang lain ya mas sekalian, seperti itu. Berarti dibersihkan ya dari buang hajat tadi dengan istinja atau istijmar. Nah, barakallahu. Ya. Bagaimana cara kita menyikapi dua hal ketika kemudian kita itu beristinja itu kan kita mengupayakan penggunaan air itu supaya maksimal supaya bersih kita membersihkan kotoran setelah buang air dibandingkan dengan hal ketika kemudian kita dianjurkan untuk berhemat ketika berwudu. Itu maksudnya gimana? Artinya kan kadang-kadang kita ini kalau kita pakai air buat wudu ini kita harus hemat, tapi ketika untuk istinja ini kita sehemat mungkinkah atau seperti apa gitu Ustaz? Antara dua hal ini bagaimana kita menyikapi? Iya, baik beristinja maupun berwudu maupun mandi sama sekalian, kesimpulannya yang kita pelajari ya, yaitu menggunakan itu secukupnya sama sekalian. Kalau kita merasa kurang ya ditambah airnya. Yang penting itu jangan sampai was-was atau mubazir ya dari penggunaan airnya. Wah ini masih kurang bersih, ada bisikan lagi kurang bersih, sampai mungkin bisa sampai banyak penggunaannya. Ini kan yang nggak boleh. Jadi kalau kita sudah yakin bersih sudah sama sekalian. Ya, tadi kan istijmar ya dengan 3 kali usapan sudah cukup, sudah kurang tambah kan gitu ya. Nah, air juga seperti itu. Ya, cuman masalahnya kalau zaman sekarang ini air kan masya Allah begitu meluber, jadi kadang kita nggak merasa sama sekalian, nggak merasa. Ya, jadi kita perhatikan saja kalau memang sudah cukup, sudah sama sekalian. Ya, misalnya dari mohon maaf ya, dari buang air kecil tadi pada setiap bagian yang kita bersihkan ya, itu 3 kali usapan ini sudah bersih sudah sekalian. Ya, jadi jangan menuruti syak atau ini. Ya, kan terbina di atas keyakinan, sudah yakin sudah, gitu ya. Dengan itu bisa menghemat air. Bukan berarti juga nggak menggunakan ya, karena tetap digunakan ya, menggunakan. Sampai mandi pun juga seperti itu ya. Mandi pun juga sesuai kadarnya. Meskipun kita kadang ya nggak sabar ya bikin biar Masya Allah. Ya, semoga Allah memaafkan ya kekurangan dari kita sekalian ya. Ya, demikian ya, insya Allah.
Ya, mohon maaf ya atas kekurangannya. Semoga Allah memberikan tambahannya ilmu kepada saya dan para jamaah sekalian ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin satu lagi ada yang terlewat ya tadi jamaah sekalian. Mungkin bagi yang membuat kamar mandi, toilet ini hendaknya kalau bisa ya di setting ya jamaah sekalian supaya aliran airnya itu mudah ya ke arah tempat pembuangan. Saya menjumpai ya di beberapa masjid itu bangunannya bagus ya, masjid toiletnya dari ini. Cuma kadang settingan untuk ini nggak diperhatikan. Ya, itu sepertinya ya mungkin mereka langsung masrahkan ya ke bagian yang bangun tadi, sehingga nggak diupayakan ya bagaimana cara. Misalnya ya tempat pembuangan itu kan kalau kita habis buka pintu ya sekalian, itu kan kadang-kadang ada di depan pintu langsung sekalian ya. Saya berpikir ini kok nggak sebelah yang ujung kata apa ya, kan bisa sekalian. Yang kedua saya dapati itu sebagian kamar mandi itu sempit sekali sekalian, sempit sekali sehingga saya mau pakai sarung, pakai ini bingung. Khawatirnya apa? Natap ini ya tembok. Alangkah baiknya ya kalau seandainya ada ini dilonggarkan sedikit ya. Ya kan begitu mudah ya masa sekarang ya tinggal ini ya, jadi itu perlu dipertimbangkan karena ini termasuk yang krusial sekali. Karena kalau ibaratnya kalau dari di masjid ya ada kamar mandinya, kalau dulu kan nggak ada sekalian zaman dulu. Sekarang kan begitu mudah ya kamar mandi terus masjid. Orang-orang yang dari kamar mandi kan ke masjid ya masih ya. Kalau ini settingannya sangat baik dan steril ya, insya Allah suci ya ketika masuknya. Itu mungkin sekedar masukan atau ini ya. Kalau arah klosetnya ya. Tetap kita perhatikan arahnya apa tidak? Ya, kalau belum bangun diarahkan, kalau bisa apa? Tidak ke arah kiblat atau tidak membelakangi. Kalau seterlanjur? Kalau seterlanjur sudah nggak usah dibongkar. Udah. Karena mohon saya ingat saya ucapan Abu Ayyub ya Al-Ansari rahimahullah taala radhiyallahu anhu ya. Insyaallah Abu Ayyub ya jemaah sekalian. Setelah mendengar ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu tentang tidak boleh menghadap kiblat, kata Abu Ayyub, faqadimna Syam ya, lalu kami datang ke Syam. Ya Syam itu kan wilayah kalau sekarang Palestina, Yordania, India, Lebanon. Kami datang ke Syam, fawajadna marahid, kami dapati marahid. Ya marahid itu jamak dari mirhat ya, kalau bahasa kita WC sama sekalian. Kami dapati tempat kamar mandi itu qad buniyat nahwal Ka'bah, dibangunnya ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Fanan harifu anha, lalu kami berpaling darinya. Wa nastaghfirullah, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya sama sekalian wallahu alam bisawab ya, kalau memang sudah keadaan seperti itu ya sudah, mudah-mudahan dimaafkan dengan dalil yang lain juga ya. Ibnu Umar pernah melihat Nabi sallam di rumah beliau itu membelakangi kiblat. Ya, juga keterangan ya sahabat Ibnu Umar kalau ada batasannya, penutupnya antara dia dengan Ka'bah nggak apa-apa. Kalau di tempat terbuka yang ini sekarang. Nah, kalau belum bangun, coba diupayakan tidak menghadap atau membelakangi. Oh, nggak memungkinkan begitu ya sudah. Yang penting sudah ada tembok-temboknya. Kan insya Allah tidak berarti ini Ka'bah ya. Ya demikian ya. Kan maksudnya ihtiram ya, penghormatan gitu ya sama sekali kepada Ka'bah, tidak ngadep, tidak membelakangi. Demikian ya. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.